Shalom. Marilah kita mendengarkan lagu puji-pujian dari anak-anak kita kelas 5 dan kelas 6. Sebelum kita anak-anak ini pergi ke ruangannya, mari kita mendoakan mereka. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang besar bagi kami, terutama untuk anak-anak kami sekolah minggu yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kami menyerahkan anak-anak kami ini, Tuhan kiranya yang memberkati pertumbuhan mereka, pendidikan dan pengetahuan mereka. Juga Tuhan yang memberkati gereja ini dalam melakukan pembinaan dan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu ini, supaya mereka semakin bertumbuh, semakin berakar, dan semakin mengenal Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami berangkatkan anak-anak kami ini, dan juga kami bersyukur atas kenaikan kelas dan juga atas pertumbuhan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara sekalian. Terlebih bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami di tempat ini. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati kita memulai ibadah kita hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyatakan dalam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan, sederhana Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan ini dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami, agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setiamu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami.
agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 dan ayat 2. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua di tangannya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, karyamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kedua setelah Trinitatis dengan tema minggu setia mengikuti dan melayani Tuhan yang tertulis di 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Seperti biasa kita baca secara bergantian dan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-13 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan, kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja kami dalam berikan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu, Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Karena kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik dan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh
supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kami bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan ayat 3. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Kita bersatu teduh.
Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan ayat 2. Kaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di kitab Ulangan 5 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 3.
bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ayat 2. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga aku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah belak di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Pagi ini tema minggu kita setia mengikuti dan melayani Tuhan. Dasar khotbah kita diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai ayat 21. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan firman ini untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik,
Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21 kita baca bersama. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Sampai demikian. Dalam Alkitab ada 2 tokoh yang tidak pernah mati. Salah satu adalah Elia. Tentu menarik mempelajari ketokohannya. Di sini konsentrasinya yang kita pelajari ada 2. Yang pertama adalah konteks pelayanannya, yaitu pada masa pemerintahan Raja Ahab di Israel yang memerintah 22 tahun, di mana Israel mengalami krisis iman yang sangat parah karena istrinya, yaitu Isabel, adalah putri Raja Sidon, adalah penyembah Baal yang sangat taat. Dia berjuang untuk mengembangkan agama Baalisme di Israel dengan mendrop sebanyak-banyaknya imam-imam Baal ke seluruh wilayah Israel, dan mereka berhasil. Rakyat Israel menganut agama yang baru, Baalisme, dan meninggalkan Allah yang telah melepaskan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Dalam konteks inilah Nabi Elia muncul menyerukan supaya Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi seruan-seruannya, suaranya sama sekali tidak didengar. Maka Elia mengancam bahwa Tuhan akan menghukum Israel dengan kekeringan. Dan itu terjadi 3,5 tahun lamanya. Meski demikian, Israel tidak bertobat. Israel tidak peduli. Mereka tidak gentar. Walau terancam binasa kekeringan, mereka tidak mau meninggalkan Baal. Lalu akhirnya Elia menantang Ahab untuk menghadirkan 450 Nabi Baal, ditambah 400 Nabi Asyera ke Gunung Karmel, disaksikan oleh seluruh rakyat Israel untuk melakukan pertarungan iman, untuk membuktikan Allah siapa yang benar
Allah siapa yang sungguh-sungguh, apakah Tuhan atau Baal. Elia meminta mereka untuk mempersiapkan kurban dan memohon kepada dewanya untuk menurunkan api dari langit. Dan Elia juga melakukan hal yang sama. Hasilnya kita tahu semua, Elia memenangkan pertarungan itu. Tapi meskipun secara atraksi disaksikan oleh seluruh rakyat, Elia menang, tapi dia tidak memenangkan hati orang Israel supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ketika itu Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan kuasanya yang besar, menurunkan api dari langit, membakar kurban Elia. Lalu sebagai konsekuensi kemenangan Elia, semua nabi-nabi Baal berjumlah 850 itu dibunuh. Dan ketika itu orang Israel juga telah mengakui bahwa Allah Elia memang Allah yang maha dahsyat. Namun meskipun demikian, keyakinan mereka kepada Baal tetap tidak berubah. Dan inilah penampilan Israel yang paling bebal di sepanjang sejarah Israel. Maka karena semua itu, Elia benar-benar kecewa. Tidak lama setelah peristiwa Gunung Karmel itu, ditulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-3, Isabel sangat marah lalu mengancam akan membunuh Elia, dan Elia menjadi takut. Pada ayat 3 1 Raja 19 itu disebutkan, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia memutuskan melarikan diri dan pergi ke Gunung Horeb untuk menghadap Tuhan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita pelajari adalah tentang pergumulannya. Apa yang digumuli dan dirasakan oleh Elia pada waktu itu? Kita lihat sebelumnya Elia terlihat begitu tangguh, tidak memiliki rasa takut, berani bertarung menghadapi siapapun juga demi nama Tuhan. Tapi kini karena sulitnya mencabut akar keyakinan Israel dari Baal, walau dengan mujizat-mujizat sekalipun, ditambah karena ancaman Isabel, dia jadi kecewa dan takut. Dan karena itu ia pergi menyelamatkan nyawanya. Disinilah kita lihat bahwa sekuat-kuatnya manusia, setangguh-tangguhnya seorang tokoh, ketika semua usaha yang dipertaruhkannya gagal, dia pasti kecewa dan putus asa. Dan dalam kondisi inilah kita, bukan saja Elia, butuh penghiburan, butuh pertolongan, butuh dikuatkan. Maka dia pergi ke Berseba. Dari situ dia memasuki padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu bertemu dengan satu pohon arar. Di bawah pohon itu dia duduk karena dia ingin mati. Katanya ayat 4, cukuplah itu Tuhan, sekarang ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lalu dia tidur menunggu mati, tapi tidak mati. Dan ketika bangun, malaikat memberinya makan sehingga kekuatannya menjadi pulih. Setelah dia kuat, dia lanjut berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Dan setelah tiba di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Disitulah datang kepadanya firman Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Lalu disinilah Elia mengungkapkan perasaannya.
Apa perasaannya diungkapkannya pada ayat 10 dan ayat 14. Sama diungkapkannya begini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi dari ayat 4 dan ayat 10 ini kita menangkap ada dua pergumulan, ada dua yang digumuli dan dirasakan oleh Elia pada waktu itu. Pertama ayat 4, Elia merasa dia lebih baik mati karena ia merasa telah gagal sebagai seorang nabi, karena dia tidak berhasil mengubah hati Israel supaya bertobat. Dia bisa menghentikan hujan 3,5 tahun. Dia bisa memenangkan pertarungan iman di Gunung Karmel. Bahkan dia bisa membunuh 850 nabi-nabi Baal dan Asyera. Tapi dia tidak sanggup mengembalikan hati Israel kepada Tuhan. Jadi dia merasa gagal, merasa dia tidak lebih baik daripada imam-imam dan nabi-nabi sebelumnya. Karena itu dia tidak sanggup lagi menjadi nabi. Rasanya dia merasa tidak pantas, tidak kapabel lagi sebagai nabi untuk melanjutkan tugasnya sebagai nabi. Dia ingin berhenti. Lalu perasaannya pada ayat 10. Elia merasa kecewa dan putus asa karena bangsa Israel begitu mengakar kuat dalam agama Baalisme dan sangat sulit berpaling kembali kepada Allah. Di bawah tuntunan nabi-nabi Baal, Israel begitu bernapsu meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, meruntuhkan mesbah-mesbah Tuhan, dan membunuh nabi-nabi Tuhan. Sehingga Elia merasa tinggal sendirian. Perasaan tinggal sendirian inilah yang membuat Elia merasa sangat sedih sekali. Dia merasa lelah, merasa kecewa, dan merasa sangat putus asa. Begitulah pergumulan Elia, dan ia ingin mendapat jawaban Tuhan. Dan nas khotbah kita ini yang sudah dibacakan tadi, itulah jawaban Tuhan kepada dia. Ada 3 poin jawaban Tuhan kepada Elia, sekaligus menjadi pesan penting bagi kita pada saat ini. Jawaban yang pertama adalah ayat 15 sampai 17. Di situ ada 3 kata, yaitu pergilah, kembalilah ke jalanmu, dan urapilah. Hazael, Yehu, dan Elisa. Ini jawaban Tuhan atas permohonan Elia yang ingin mati karena ia telah merasa gagal sebagai nabi dan merasa tidak sanggup lagi dan tidak ada gunanya kenabiannya dilanjutkan. Firman Tuhan katakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Maksudnya tugasmu sebagai nabi. Kembalilah, jalankan tugas kenabianmu. Artinya Elia bukan nabi yang gagal, tapi nabi yang setia. Rasul Yakobus mengatakan bahwa Elia adalah seorang yang benar. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal dalam kenabiannya, dalam keimanannya, dalam doanya, dalam kesetiaannya, ketegasannya, ketangguhannya, dan komitmennya kepada Tuhan. Nah, inilah satu penghiburan bagi kita. Kita juga mungkin pernah merasa gagal sebagai seorang
katakanlah sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang orang tua. Dan perasaan itu membuat kita merasa sedih, kecewa, dan merasa lebih baik mati. Tapi di sini firman Tuhan katakan, kembalilah ke jalanmu. Kembalilah ke jalanmu artinya tetap lakukan tugas dan tanggung jawabmu. Untuk Elia, tugasmu selanjutnya adalah mengurapi. Urapilah Hazael menjadi raja Aram, Yehu menjadi raja Israel, Elisa menjadi nabi penggantimu. Tujuannya apa? Ayat 17. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Apa maksudnya? Apakah Elia langsung mengurapi ketiga orang ini? Ternyata tidak. Arti mengurapi di sini bukan menuangkan minyak ke atas kepala, tapi arti mengurapi di sini adalah Tuhan telah memilih ketiga orang ini untuk menyatakan hukumannya. Yang pertama, dengan perantaraan Hazael, raja bangsa Aram, Tuhan akan menghukum Israel sebagai konsekuensi atas ketidaksetiaan Raja Ahab dan bangsa Israel kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhanlah Tuhan semesta alam yang mengendalikan sejarah dan semua bangsa. Yang kedua, dengan perantaraan Yehu, raja Israel, Tuhan akan membasmi keluarga Ahab dan penganut Baalisme. Nanti dalam 2 Raja-Raja 9 sampai 10 di situ tercatat Yehu membunuh Yoram, raja Israel, putra Ahab, juga membunuh Ahazia, raja Yehuda, keponakan Ahab, membunuh Isabel, raja Ahab, lalu memerintahkan membantai semua keluarga Ahab dan para penyembah Baal. Lalu yang ketiga, dengan perantaraan Elisa, Elisa menjadi pengganti Elia untuk melanjutkan pekerjaan Nabi, menyampaikan firman Tuhan kepada Israel dan kepada raja-raja dan pembesar-pembesar bangsa-bangsa lain, sehingga Israel dan bangsa-bangsa lain juga mengaku bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar dan Allah yang sesungguhnya. Satu catatan yang perlu kita ketahui tentang mengurapi ini, bahwa yang langsung diurapi Elia hanya satu orang saja, yaitu Elisa. Sedangkan yang dua lagi, yaitu Hazael dan Yehu, itu dilakukan oleh murid Elisa atas perintah Elisa. Itu yang pertama, poin pertama dari pesan yang disampaikan kepada Elia. Sekarang poin kedua adalah dari ayat 18. Di situ ditegaskan, Elia, engkau tidak sendiri. Tuhan menyediakan 7.000 orang Israel yang tidak sujud menyembah Baal. Ini jawaban Tuhan atas Elia yang merasa dia sendirian, yang merasa kecewa dan putus asa karena bangsa Israel telah berpaling kepada Baal. Firman Tuhan katakan, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Mungkin Elia terkejut dan terharu dan terhibur mendengar perkataan ini.
bahwa ternyata dia tidak sendirian. Ada 7.000 orang sisa Israel yang 100% murni, tetap setia dan teguh dalam imannya kepada Tuhan, yang tidak pernah menyembah dan mencium Baal. Memang di sini tidak disebutkan di mana mereka ini, tapi nanti setelah Elia bertemu dan melihat Elisa dan melihat sahabat-sahabat Elisa, lalu kemudian bagaimana kemudian Elisa begitu care kepada rombongan-rombongan nabi dan orang-orang percaya yang pada waktu itu mengalami masa kelaparan karena timbul bencana kelaparan, maka disitulah firman Tuhan ini terbukti bahwa memang masih banyak yang setia kepada Tuhan. Intinya bahwa Elia tidak sendirian. Nah, di sini juga Elia mendapat penghiburan. Selama ini Elia merasa sebagai orang yang kalah karena melihat Isabel dan kelompok penganut Baalisme sebagai pemenang. Tapi ternyata tidak. Tuhan tidak bisa kalah dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Yang benar adalah selama ini Tuhan panjang sabar. Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Tapi kesempatan itu sudah habis. Maka sekarang tibalah waktunya Tuhan akan menyatakan hukumannya dengan perantaran Hazael, Yehu, dan Elisa. Jadi poinnya, Tuhan tidak kalah dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Tapi sebenarnya adalah dia masih menunjukkan kesabarannya menantikan pertobatan kita. Itu poin yang kedua. Sekarang poin ketiga yang menjadi jawaban Tuhan kepada Elia adalah ayat 19 sampai 21, yaitu pemanggilan atau pengurapan Elisa. Dari perintah mengurapi 3 orang, Elisa lah satu-satunya diurapi Elia. Dan menarik di sini, Elia mengurapinya bukan dengan minyak, tapi dengan jubahnya. Prosesnya begitu cepat. Begitu Elia turun dari Gunung Horeb, ia bertemu dengan Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, dalam bahasa Batak Toba disebutkan di Dapoton, ia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Tapi dalam bahasa Batak enggak melemparkan dibikin, tapi dilukupon. Dalam bahasa Karo icabingken, diselimutkan, begitu kira-kira ya. Begitulah cara Elia mengurapinya. Dalam budaya Israel kuno, jubah memiliki makna yang penting sebagai simbol status, otoritas, dan identitas. Maka tindakan Elia melemparkan jubahnya adalah tanda memanggil dan menunjuk Elisa sebagai penerusnya. Sekarang apa respon Elisa? Pada ayat 20, Elisa meninggalkan lembunya dan dia berlari mengikuti Elia. Lalu katanya kepada Elia,
biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawab Elia, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Di sini seolah-olah Elia mengizinkannya. Tapi dalam Bible kata Elia kepadanya, "Lau maho mulak, ayah adonahu baheni tuho." Bertanya dia, seolah-olah Elia melarang. Yang menarik dalam bahasa Karo, to mulihkan, kuambatikin kam, kesannya seperti meragukan konsistensi Elisa. Maka Elisa tertantang untuk menunjukkan konsistensinya kepada panggilan itu. Maka dia tidak jadi pulang, tapi dia melakukan ayat 21. Ayat 21, ia berbalik daripada Elia, lalu daripada Elia ke lembunya, lalu mengambil pasangan lembu itu, lalu menyembelihnya, lalu memasaknya menggunakan bajak lembu itu, bajak lembu tadi sebagai kayu api. Setelah masak, lalu memberikan daging lembu itu kepada orang-orangnya atau kepada semua orang yang bekerja padanya, dan mereka makan. Sesudah itu ia pergi mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Apa arti tindakan Elisa ini? Di sini Elisa bin Safat digambarkan sebagai anak seorang petani yang kaya. Ayahnya pemilik banyak ladang, lembu, dan pekerja. Pada ayat 16, Elisa diperkenalkan, disebutkan sebagai Elisa bin Safat dari Abel Mehola. Tentu itu bukan sekedar menerangkan asal-usul, tapi juga menerangkan tentang keberadaan orang tuanya. Ketika Elia memanggil Elisa, di mana ia sedang membajak, itu petunjuk bahwa ayahnya memiliki ladang yang luas, pengusaha yang makmur, dan Elisa sedang belajar dalam mengelola usaha ayahnya sebagai persiapan menjadi penerus usahanya. Maka semula ketika Elia memanggilnya, dia ingin memohon izin. Mohon izin artinya minta restu. Tentu kalau minta restu, satu jawaban akan diterimanya. Jawaban itu belum tentu disetujui. Tapi akhirnya Elisa tidak jadi pulang. Yang dilakukannya justru mengolah lembunya jadi sajian makanan dan memberikannya kepada para pekerja sebagai tanda komitmennya dan kebulatan hatinya untuk mengikuti Elia. Jadi selama Elisa mengolah lembunya, tidak ada catatan bahwa Elia dan kedua orang tua Elisa ada di situ. Elisa melakukannya sendirian sebagai tanda komitmennya berpisah, meninggalkan kehidupan lamanya. Jadi perbuatan Elisa ini menunjukkan keseriusannya mengikuti panggilan Tuhan menjadi nabi, menjadi hambanya. Bapak Ibu saudara-saudari, apa pesannya bagi kita? Pesannya bagi kita adalah satu kata: komitmen dan kebulatan hati. Ketika kita juga memutuskan, dipanggil menjadi pengikut Tuhan, Alkitab katakan
Pertama, Wahyu 3 ayat 16, jangan suam-suam kuku, supaya jangan kita dimuntahkannya. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 6-7 katakan, jangan mendua hati atau bimbang, karena orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang ketiga, Ibrani 6 ayat 6 dan Ibrani 10 ayat 38 katakan, jangan murtad atau mengundurkan diri, karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mundur. Yang keempat, Markus 13 ayat 13, tetaplah setia sampai akhir, karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kesimpulannya adalah yang kelima, Lukas 9 ayat 23 dan Lukas 14 ayat 27. Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa mendengarkan sedikit perkataan-perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci-Mu. Apa yang telah kami percakapkan dari kitab suci-Mu, Tuhan kiranya yang memberkatinya menjadi firman yang menguatkan, yang berusaha, yang berkuasa untuk mendorong, memimpin dan menuntun kami tetap setia berjalan di jalan panggilan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan dan persoalan-persoalan hidup. Tuhan kiranya yang memberikan kekuatan, Roh Kudus-Mu kiranya yang memimpin dan memberi kekuatan kepada mereka. Juga kami berdoa kepada saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan kiranya yang menolong dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang berulang tahun, baik personal, individual maupun keluarga, Tuhan kiranya yang memberikan panjang umur dan kesehatan dan rezeki kepada mereka semuanya. Dan kami di sini semuanya ya Tuhan, tentu memiliki cita-cita, perjalanan dan perjuangan. Tuhan kiranya yang menolong kami, memimpin dan menyertai kami dalam segala langkah juang kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan yang menyertai kami, menghantar tibakan kami dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 2. Ikuti
Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan menghantar kita dari Mazmur 119 ayat 108. Demikian firman-Nya. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita. Silakan untuk berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, alat persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah Tuhan hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita.
Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom, Horas.